mungkin kalau misalnya bayi tabung ini kan banyak untuk di manusia ya, dan mungkin sudah diaplikasikan juga gitu. Nah, namun kalau misalnya kita berbicara soal di hewan, itu apakah bisa memungkinkan, Prof? Itu bisa dilakukan dan berhasil. Keberhasilannya cukup baik, bagus. Karena kalau manusia itu kan, kita berbicara di IPB sendiri nih, Prof. Apakah memang ada sebuah programnya untuk animal gitu? Maka dengan alat yang ada itu sekarang saya bersama tim, tentunya tidak sendiri ya, kita mulai melakukan program bayi tabung di kuda. Ada Dr. Amrosi, ada tim lah, kita melakukan bersama di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Ayu Anugrah Lestari. IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai bayi tabung dan bagaimana perkembangan teknologinya, termasuk untuk hewan punah seperti badak. Nah, kita akan bersama Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Profesor Arief Budiono. Hari ini bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Prof, kita akan banyak nih membahas mengenai bayi tabung yang mungkin orang juga sudah familiar, tapi ada beberapa yang masih belum tahu bayi tabung itu tuh apa sih? Boleh dijelaskan, Prof? Ya, dari namanya bayi tabung, jadi bayinya dibuat di dalam tabung gitu ya. Tapi itu dulu gitu ya. Jadi ya bayi itu tidak tiba-tiba begitu kan? Ya mungkin kalau yang belajar biologi itu kan ada proses pembuahan, proses implantasi dan seterusnya ya. Dan dulu memang awalnya dibuat di tabung reaksi begitu. Tapi karena perkembangan ke sini itu sulit kalau di tabung reaksi untuk diamati, sekarang pakai petri dish. Tapi tetap namanya bayi tabung. Karena sudah melekat mungkin ya, Prof. Nah, itu kemudian intinya bahwa kalau kita bicara mamalia itu generasi atau anak itu kan bisa terjadi karena adanya sel telur dan sperma yang kemudian terjadi pembuahan. Setelah pembuahan dia berkembang jadi embrio. Setelah embrio kemudian dia akan implantasi, nempel, hamil atau bunting, barulah lahir gitu ya. Nah, proses sebelum implantasi itu dilakukan di lab. Makanya di dalam tabung itu akhirnya menjadi program bayi tabung gitu ya. Jadi intinya proses dari fertilisasi sampai perkembangan sebelum implantasi itu dilakukan di dalam lab atau di luar daripada rahim atau uterus ya, organ reproduksi gitu. Betul. Ya. Oke, jadi mungkin sekarang udah tidak terlalu melekat. Harus di dalam tabung enggak gitu ya, Prof. Betul. Dan emang sudah teknologinya juga sudah semakin berkembang. Nah, mungkin kalau misalnya bayi tabung ini kan banyak untuk di manusia ya, dan mungkin sudah diaplikasikan juga gitu. Nah, namun kalau misalnya kita berbicara soal di hewan, itu apakah bisa memungkinkan, Prof? Iya, justru terbalik ya. Saya seorang dokter hewan dulu, saya ditanya hal ini oleh dokter-dokter manusia begitu, bahwa teknologi yang dikembangkan di hewan itu bisa nggak dilakukan di manusia? Dan ternyata memang ya bisa, terutama yang mamalia. Jadi manusia yang termasuk mamalia tingkat tinggi ya. Iya, betul. Itu bisa dilakukan dan berhasil. Keberhasilannya cukup baik, bagus. Karena kalau manusia itu kan namanya anak itu keturunan itu kan sudah segalanya ya. Iya, anugerah. Nah, anugerah untuk yang mudah. Untuk yang tidak mudah itu kan menjadi satu dilema yang berapapun biayanya akan dikeluarkan, dilakukan. Nah, disitulah maka kenapa pada program bayi tabung di manusia itu lebih advance, karena untuk pasangan yang ingin punya anak berapapun dia akan kerjakan. Itu berjalan dengan teknologi macam-macam, tetapi ingat bahwa mereka melakukan itu adalah hasil daripada riset di animal pasti, karena tidak mungkin itu dilakukan langsung di manusia kan. Dicoba dulu ya, Pak. Ya, itu berhasil, maka di manusia sudah menjadi semacam industri bahkan ya. Itu sudah sangat advance sekali. Maka pertanyaan Bayu tadi muncul lagi. Sekarang di manusia bisa nggak di hewan? Ya bisa, awalnya dari hewan justru. Nah, ini yang sebenarnya asal usulnya dari sana. Hanya kemudian hewan yang bagaimana gitu ya. Kalau kita bicara hewan lab, kemudian hewan katakanlah ternak dan sebagainya, itu memang
sesuatu yang mungkin mudah dilakukan. Jadi kalau ketemu tadi seperti badak, hewan endangered, hewan yang sudah mau punah, nah ini perlakuannya hampir mirip dengan manusia tadi. Karena kalau manusia kan nggak mungkin ganti suami, ganti istri kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, Prof. Bahkan di Indonesia itu harus suami istri sah, nah itu kan. Nah ini makanya kalau pada hewan langka adanya itu, jadi jangan umpama kualitas spermanya jelek, minta yang lebih bagus, adanya hanya itu. Nah makanya teknologi. Jadi bagaimana dengan yang ada itu kita bisa berhasil, gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, sangat memungkinkan. Nah tinggal kalau hewan itu kan varietasnya banyak ya, maksudnya levelnya itu banyak, dari hewan hewan ternak, kemudian sampai ke karnivor, kemudian sampai hewan yang lebih sulit lagi didapatkan. Nah ini tingkat kuriusnya kita melakukannya itu barangkali yang agak berbeda. Dan sekali lagi makanya kalau di kedokteran itu sebenarnya lebih susah daripada manusia. Manusia hanya satu spesies. Contoh betul. Kalau kita hanya kultur, kita kalau di manusia ya sudah di 37 derajat. Tapi kalau di hewan beda-beda. Kita pakai mencit 37, nanti pakai kuda 38. Kalau kemudian kita pakai produksi untuk sapi 38,5. Jadi nggak bisa kalau dipaksakan, kalau kemudian mencit pakai 38 mungkin perkembangannya nggak bagus. Jadi sebenarnya yang dipelajari jauh lebih banyak. Karena harus menyesuaikan juga ya, Prof. Iya, betul. Oke, nah mungkin kalau misalnya ini kan ada nih istilahnya tuh adalah Assisted Reproductive Technology atau ART gitu. Nah berarti ART ini tuh kalau di hewan kita berbicara tingkat keberhasilannya juga apakah bisa sama seperti di manusia atau memang balik lagi ke prosesnya yang bervariasi itu, Prof? Iya, kan jadi kan kalau kita bicara reproduksi itu yang normal ya ditemuin antara jantan dan betina suruh kawin sendiri kan. Nah kalau itu nggak bisa maka ada teknologi, ada inseminasi. Nah kalau itu juga nggak bisa, nah tadi itu mulai ada teknologi reproduksi berbantu. Jadi berbantunya itu gimana? Tadi sel telurnya diambil, spermanya diambil, terus kita lakukannya di dalam lab. Kalau spermanya bagus mungkin tinggal campur saja. Tapi kalau ternyata spermanya sedikit, ya itu tadi ada teknologi yang disebut ICSI kan. Intracytoplasmic sperm injection atau injeksi sperma tunggal. Jadi perlu satu sperma aja, seperti konsep kita di biologi itu bahwa pembuahan kan perlu satu sperma. Terus gimana milih spermanya? Nah itu kan ada teknologinya lagi kan. Sudah dipilih, terus satu nih ditangkap pakai jarum langsung ditusukkan. Nah itu sesuatu yang revolusi sebenarnya. Karena kita nggak perlu jantan yang unggul, adanya seperti apa kita lakukan. Baru kemudian sistem kulturnya harus gimana kita bisa sampai mendapatkan blastosis. Setelah dapat blastosis kan harus ditransfer ke resipien kan. Pilihannya ditransfer atau dibekukan gitu. Ditransfer kalau ada resipiennya yang siap. Kalau nggak siap gimana? Embrio kan tetap berkembang kan. Salah satu solusinya dibekukan. Nah ada teknologi pembekuan lagi yang kemudian di tim kita itu ada di biobank tadi. Jadi kita kumpulkan. Kita punya sperma beku, kita punya oosit, beberapa mungkin ya, embrio beku. Harapannya nanti kalau ada resipien yang sudah siap, kita lakukan transfer sehingga kita dapat kelahiran dari embrio yang kita simpan tadi, yang kita produksi sebelumnya. Iya, berarti ini juga menjadi salah satu solusi ya, Prof. Kalau misalnya nih para pecinta hewan, misalnya entah itu kuda kah atau misalnya biasanya kan pet animal yang banyak banget gitu kan antara anjing kucing, ketika emang si kondisi hewannya sudah tidak memungkinkan tapi ingin keturunan dari ras tersebut juga bisa diaplikasikan ya, Prof. Iya, sangat memungkinkan. Bahkan teknologi lebih lanjutnya itu mungkin kalau kenal teknologi klon ya, Dolly itu. Oh iya, betul. Itu nggak perlu sperma sel telurnya, sel kulitnya diambil, diproliferasi, ditanam gitu ya. Kemudian itu dibekukan, yang itu nanti digunakan sebagai sel donornya. Nah teknologi ada teknologi klon tadi, itu sudah dibuktikan di banyak spesies lah, di domba udah berhasil, di monyet juga sudah, di kucing ada. Berarti ini udah mulai berkembang sekali teknologinya. Sangat,
kita berbicara di IPB sendiri nih Prof, apakah memang ada sebuah programnya untuk animal gitu, terutama kan kita juga mungkin bisa sangat mengaplikasikan ini ke hewan-hewan yang terancam punah gitu. Apakah ada programnya nih Prof? Iya, jadi seperti di awal tadi sebenarnya IPB ini, terima kasih IPB dan pemerintah, kita mempunyai fasilitas lab yang sangat advance dan saya kira itu satu-satunya di Indonesia. Wow. Itu kita punya lab ART, Assisted Reproductive dan Teknologi. Jadi lab ART and Biobank untuk konservasi. Memang awal proyek ini diperuntukkan untuk badak, tetapi kan alatnya sama. Sementara badak sendiri kita nggak bisa lakukan setiap minggu kan, setiap saat. Maka dengan alat yang ada itu sekarang saya bersama tim, tentunya tidak sendiri ya, kita mulai melakukan program bayi tabung di kuda. Ada Dr. Amrosi, ada tim lah, kita melakukan bersama di sana. Kemudian kita melakukan juga pada sapi. Kita ambil ovarium dari sapi-sapi yang dipotong itu, sapi udah mati. Kita ambil ovariumnya untuk kita produksi embrionya. Kemudian kita juga melakukan tadi disampaikan kucing, kita melakukan pada kucing Maine Coon. Kita juga kalau hewan lab saya kira untuk riset kita rutin ya melakukan. Dan ini saya kira kita bisa lakukan untuk semua jenis hewan. Bahkan hewan-hewan yang tiba-tiba mati di lapangan atau di zoo atau di taman safari begitu ya. Itu jangan tiba-tiba kemudian kubur ya. Kadang biasanya diambil kulitnya, di offset terus dikubur kan. Nah, ini ada ovarium atau testisnya itu kita bisa bekukan sebagai bahan stok nanti. Nah, tadi untuk stok tadi itu ada di biobank gitu. Jadi itu sangat memungkinkan dan IPB alhamdulillah terima kasih kita diberi kesempatan ke sana. Dan kalau kita melihat itu memang yang terbaik yang ada begitu ya. Tapi kalau terbaik tidak dimanfaatkan juga sayang kan. Jadi ini saya kira kewajiban kita untuk kemudian bagaimana fasilitas yang ada itu kita manfaatkan optimal gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Ini udah banyak sekali insight baru. Mungkin terakhir harapannya nih Prof, karena kan istilahnya nih kita udah ada fasilitasnya, terus udah ada guru besarnya juga, profesor sendiri, kemudian tim juga dan mahasiswanya. Mungkin harapan kedepannya terkait dengan ART ini, biobank dan lain-lain. Boleh Prof? Disclaimer ya, jadi sebenarnya program ini bukan hanya saya, artinya saya salah satu dari tim tersebut. Nah tentunya harapannya program ini adalah program yang sustain. Ini biasanya akan sangat terkait dengan pendanaan. Nah, ini kalau kita bisa memaintain bahwa dana itu bisa berjalan dengan baik, begitu, itu penelitian dan output yang kita harapkan pada beberapa periode ini akan bisa terwujud. Jadi kalau di tengah-tengah itu berjalan kemudian dana itu tidak ada, di stop dan sebagainya, ya menjadi sayang gitu ya. Kemudian yang kedua saya kira ya maintenance dari alat-alat yang sudah ada bagus ini harus kita bisa maintain dan optimalkan. Karena kalau tidak sayang, satu ya sayang, alat itu kalau tidak dipakai akan rusak. Rusak tanpa menghasilkan hasil gitu. Nah ini saya kira IPB juga terima kasih sudah mulai membuat regulasi-regulasi yang peralatan ini bisa kita gunakan oleh siapa saja yang memerlukan dengan maintenance yang bagus dan itu sustain lah. Jadi harapan saya proyek ini sustain dan ke depan mungkin kita seperti saya sampaikan tadi kita bisa menjadi pelopor begitu ya adanya klinik bayi tabung hewan gitu ya. Wah ini kalau terjadi ya tadi ini opportunity ya. Tapi sekali lagi itu sih lumayan kuat ya Prof. Dan itu saya kira ya semua pihak lah. Gitu. Saya kira kalau dari saintis tadi saya yakin bahwa kita bisa. Artinya ya kalaupun kita perlu diskusi atau perlu expert dari luar itu tidak major, artinya kita mampu untuk melakukan dan kita
banyak ahli-ahli yang kemudian bisa bekerja sama untuk program ini bisa berhasil. Ya, Baik. ya. Baik, oke, terima kasih banyak Prof. Ini sudah berkenan sharing bersama kita di sini bersama sobat IPB semua mengenai bayi tabung, terus pengaplikasiannya juga ke manusia, human ke animal, dan juga semoga untuk hewan-hewan yang terancam punah juga bisa terus diaplikasikan, maintenance-nya juga bagus ya Prof. Iya, itu harapan Dan kami. iya, ini juga bisa menjadi sebuah solusi untuk reproduksi kita di masa depan nantinya gitu. Oke, itu berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Ayu dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.